Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Pemilik rumah lupa matikan kompor saat memasak air mengakibatkan sebuah gudang plastik dan kos-kosan terbakar di Mimika. Hujan semalaman, sejumlah rumah dinas ASN di Merauke terendam banjir. Jual obat tanpa izin, 4 pemuda diringkus polisi Mimika. Sebuah gudang plastik di Jalan Yosudarso, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin kemarin terbakar. Pemilik gudang dibantu warga sekitar kesulitan memadamkan api karena gudang terbuat dari kayu. 6 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Selain gudang, ada sejumlah kos-kosan yang terbakar karena api yang merembet. Kasat Reskrim Polres Mimika AKP Fajar Sadik mengatakan api berasal dari sebuah rumah yang berada di belakang gudang plastik. Pemilik rumah saat itu sedang memasak air namun lupa memadamkannya sehingga api membakar seluruh rumah dan gudang. Juga hasil keterangan saksi ditemukan dan diketahui bahwa kebakaran terjadi karena adanya salah satu pemilik rumah yang memasak air kemudian meninggalkan masakannya seperti itu, sehingga karena mungkin dia keluar rumah lupa memasak, saat itu sedang memasak terjadilah kebakaran. Dari hasil olah TKP, kerugian yang terjadi yaitu mengakibatkan 3 unit bangunan hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Komplek perumahan dinas pemerintah daerah Merauke, Papua Selatan di Jalan Nowari terendam banjir. Air setinggi mata kaki orang dewasa mengganggu aktivitas warga. Hujan yang turun selama 1 malam menyebabkan komplek perumahan ini kembali kebanjiran. Kawasan perumahan dinas Pemkap ini memang daerah langganan banjir karena lokasinya berdekatan dengan drainase atau saluran air, sehingga ketika hujan dengan intensitas tinggi saluran meluap. Kawasan ini sepertinya sering kebanjiran, Pak. Seperti apa ini, Pak? Iya, kawasan ini memang setiap tahun kalau musim penghujan tuh kami biasa 3 kali. 3 kali? 3 kali banjir. Nah, ini ketinggian air sampai berapa senti ini? Bisa sampai 15 sampai 20 senti. 20 senti ya? Ya. Nah, kalau surutnya itu kapan biasanya? Biasanya ini kan tergantung air pasang surut. Oh gitu. Ya, jadi kalau air surut dia turun. Oh gitu. Tidak perlu disedot ya? Disedot enggak? Tidak. Nanti dia ini sendiri ya? Nanti dia surut sendiri. Okay. Hujan deras yang turun semalaman juga menggenangi sejumlah kawasan di Merauke seperti kawasan Polder, Jalan Aru, dan Jalan Sasate. Merauke saat ini masih menghadapi musim hujan. Warga diimbau waspada karena hujan disertai angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang dan longsor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Empat pemuda ini harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan polisi. Mereka diringkus pada Minggu malam di lokasi berbeda. Polisi yang mendapat laporan langsung memburu 4 pemuda yang menjual obat-obatan yang tidak ada izin edar. Kasat Narkoba Polres Mimika, AKP Andi Basuki Rahmat, mengatakan pelaku mendatangkan obat terlarang itu dari Manado, Sulawesi Utara. Dalam hal pengungkapan terkait peredaran obat-obat tanpa izin edar dan tanpa keahlian. Di sini obat-obat ini kami temukan dari hasil pengungkapan dan berdasarkan informasi yang beredar dari masyarakat, yang mana diketahui bahwa ada salah seorang warga yang tinggal di SP2
yang patut diduga melakukan peredaran obat tanpa keahlian. Dari penangkapan yang dilakukan terhadap saudara A di SP2 yang berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa yang bersangkutan sering diketahui melakukan peredaran obat tanpa keahlian. Setelah kami tangkap, ditemukan barang bukti berupa 16 plastik, di mana dalam plastik tersebut berisi 240 butir pil warna kuning. Hasil dari penyelidikan kita dan pemeriksaan serta interogasi yang dilakukan terhadap saudara A maupun M, diketahui bahwa barang ini dipesan kepada saudara Z. Saudara Z ini merupakan DPO kasus yang sama, Satres Narkoba tahun 2024, yang berkedudukan di Manado. Dari tangan pelaku, polisi menyita puluhan butir obat terlarang. Obat berbahaya itu dijual Rp5.000 per butir. Obat itu berefek mabuk sehingga kebanyakan pelanggan mereka adalah anak muda. Keempat pelaku terancam hukuman penjara 7 tahun. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kota Jayapura, Papua mendapat tamu istimewa, yakni 2.000 wisatawan mancanegara yang tiba dengan menggunakan kapal pesiar MV North pada hari Minggu. Selama 6 jam, wisatawan mancanegara berada di kota Jayapura menikmati keindahan dan keunikan kota ini sekaligus membeli berbagai cenderamata. Mereka berasal dari Amerika, Belanda, dan Australia. Selama di Jayapura, para wisatawan mengunjungi sejumlah destinasi wisata, antara lain pasar tradisional Hamadi, Jembatan Yotefa, Museum Lokal Budaya Universitas Cendrawasih, Wihara, dan Taman Imbi. Sekitar 2.000 orang turis ke Jayapura, hanya mungkin 5 atau 6 jam saja di sini. Lalu ada yang turun, ada yang di atas kapal. Lalu kami pemerintah kota bersama dengan seluruh jajaran berkenan juga untuk menerima mereka. Tapi intinya bahwa kehadiran mereka ini cukup membawa dampak untuk ekonomi di kota ini. Pertama itu mereka bisa mengenal kota ini secara dekat, sehingga ada informasi yang teman-teman pariwisata sudah siapkan, itu juga mereka akan sampaikan kepada negara-negara mereka masing-masing. Karena ini berasal dari semua negara. Mereka biasanya ada di Belanda atau Singapura. Kunjungan wisatawan mancanegara ini sangat berarti bagi kemajuan sektor pariwisata serta berdampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Mereka di Kota Jayapura menikmati berbagai macam daya tarik wisata yang ada di Kota Jayapura. Pertama, mereka start dari atas kapal berlabuh di laut pelabuhan di Laut Jayapura, lalu mereka turun di DPR Papua, DPRP Provinsi Papua, lalu mereka melakukan city tour, tapi juga ada yang ke Danau Sentani. Yang melakukan city tour to Jayapura, Kota Jayapura, yaitu mereka dari pusat Kota Jayapura, yaitu dari DPR Provinsi Papua, mereka ke Pasar Hamadi, mereka keliling ke Jembatan Yotefa, lalu mereka ke Wihara di Skyland, lalu mereka ke Museum Lokal Budaya di Padang Bulan atau di Uncen, lalu mereka ke Danau Sentani, lalu mereka kembali ke Kota Jayapura atau ke Taman Imbi untuk menyaksikan atraksi pergelaran budaya yang ditampilkan oleh Dewan Kesenian Kota Jayapura. Dari Kota Jayapura, Papua, wisatawan mancanegara kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju Papua New Guinea, lalu berlayar menuju Australia. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.